Hai, ya udah lama nggak bikin video, mungkin tanggal berapa tadi itu ya? Tanggal 16 kan ya? Buat video kali ini, ya kita mau membahas sedikit atau seputar apa ya? Kita mau membahas seputar manusia. Ya mungkin untuk orang-orang yang udah masuk ke jenjang pendidikan, entah itu sekolah menengah atas atau mungkin perkuliahan, pasti sudah tahu apa itu manusia. Tapi dalam hal ini yang dibahas itu bukan mengenai pengertiannya dalam pandangan ilmiah, atau bukan pengertiannya dari menurut para ahli, tapi dari pandangan manusia itu sendiri. Sebenarnya apa itu manusia dan kenapa disebut sebagai manusia? Ada yang bilang bahwa kita bisa menyebut diri kita manusia karena kita memiliki akal pikiran dan juga perasaan. Tapi bukankah hewan juga memiliki perasaan? Bukankah tumbuhan juga memiliki perasaan? Jika menyebutkan bahwa manusia, disebutkan manusia karena memiliki insting untuk bertahan hidup, maka baik hewan, tumbuhan, bahkan makhluk-makhluk kecil seperti virus dan juga mikroba itu memiliki insting untuk bertahan hidup. Lalu kenapa manusia disebut sebagai manusia? Selain karena akal dan pikiran, manusia disebut sebagai manusia karena memiliki karakter masing-masing. Tapi bukankah benda sekalipun, entah itu seperti robot atau AI, memiliki karakter yang dapat diciptakan oleh manusia? Pertanyaannya, mengapa manusia memiliki karakter yang berbeda? Mengapa manusia disebut manusia? Karena memiliki karakter, perasaan, dan juga akal pikiran. Bukankah tidak ada bedanya dengan makhluk lainnya? Ingat, kita tidak akan membahas mengenai agama. Lalu, menurut kalian, apa itu manusia? Untukku sendiri, aku menyebut diriku sebagai manusia. Ya, karena aku sadar bahwa aku adalah manusia. Tidak mungkin manusia mengakui bahwa dirinya manusia jika dirinya itu tidak tahu bahwa dia adalah manusia. Ya kan? Dari sebuah film yang pernah aku tonton, ada cerita mengenai seorang anak yang dibesarkan oleh seekor anjing. Maka dia mengira dirinya adalah seekor anjing, bukan manusia. Lalu apa itu artinya bahwa kita mengira diri kita manusia karena orang lain yang memberitahu kita bahwa sesuatu seperti kita disebut sebagai manusia? Maka sulit untuk menjelaskan mengapa kita menyebut diri kita sebagai manusia kalau kita bahkan tidak tahu apa itu manusia. Kembali ke topik. Mengapa kita menyebut diri kita sebagai manusia? Dari yang kupahami, manusia itu punya banyak kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan karena bisa merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh makhluk hidup lain secara detail. Mungkin hewan juga bisa merasa dendam, mungkin hewan juga bisa merasa bahagia. Tapi perasaan manusia itu lebih kompleks. Manusia memandang suatu hal dengan sudut pandang yang berbeda. Seandainya kita meletakkan beberapa ekor kucing di dalam sebuah ruangan, lalu meletakkan semangkuk ikan, maka hanya akan satu yang berpikirkan, itu adalah makanan, tanpa berpikir itu ikan apa, bagaimana bisa ada di sana. Berbeda dengan manusia. Jika kita menempatkan 10 orang manusia di dalam sebuah ruangan, lalu menempatkan sebuah buku di tengah mereka, mereka akan memikirkan hal yang berbeda. Mungkin satu di antaranya akan berpikir,
Kenapa bisa ada buku di antara mereka? Mungkin yang satu akan berpikir, kira-kira buku itu akan bisa dia baca atau tidak. Yang ketiga bisa saja berpikir, apakah buku itu berisi tulisan, gambar, atau hal lainnya. Yang lain bisa saja berpikir, apakah boleh dia menyentuh buku itu? Yang kelima bisa juga berpikir, kira-kira buku itu milik siapa? Apakah salah satu di antara mereka? Itu baru 5. Bisa saja orang yang keenam berpikir bukan mengenai buku, justru malah mengenai bagaimana dia bisa ada di dalam sana. Orang ketujuh bisa saja berpikir, siapa mereka dan untuk apa dia ditempatkan di dalam ruangan itu. Itulah manusia. Ada yang bilang, wah, kita satu pemikiran ya. Atau mungkin, enak sekali, kau bisa paham bagaimana, kau bisa paham apa yang dia katakan, atau kau bisa paham mengenai apa yang dia pikirkan.